Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Nangong ya, kamu benar-benar berani. Kakak laki-laki aku sedang berbicara dengan kamu. Apakah kamu ini tuli atau apa? Nangong Tianhu bertanya dengan suara dingin. Saudara kecil ya adalah salah satu dari kita. Bicaralah padanya dengan lebih sopan. Ucap Nangong Tianlong sambil menghela nafas, lalu tertawa ringan. Kakak Tianlong, Chu Feng adalah teman aku. Selain itu, dia benar-benar menyelamatkan Bai He, Molly, dan juga hidupku. Kakak Tianlong, aku harap kamu tidak akan menyulitkan Chu Feng. Melihat mereka tidak bisa pergi, Nangong ya buru-buru berbalik dan mulai memohon Chu Feng. Saudara kecil ya, kata-kata macam apa itu? Chu Feng adalah tamu, bagaimana mungkin aku bisa mempersulitnya? Aku hanya memiliki sesuatu yang ingin aku tanyakan kepadanya. Nangong Tianlong berkata sambil menatap Chu Feng. Chu Feng, kamu harus tahu betapa pentingnya penampilan seseorang bagi seorang wanita. Namun sayangnya, kamu masih mempermalukan saudara perempuan aku yang keempat, dan juga telah menghina penampilannya. Apakah niat dibalik tindakan kamu itu? Tanya Nangong Tianlong. Aku tidak menghina ataupun mempermalukannya. Namun sebaliknya, aku hanya berbicara yang sebenarnya, jawab Chu Feng. Bicaralah yang sebenarnya. Berdasarkan apa yang memenuhi syarat untuk memastikan bahwa saudara perempuanku yang keempat telah mengubah penampilannya. Tanya Nangong Tianlong. Berdasarkan fakta, bahwa aku adalah seorang spiritualis dunia jubah kerajaan tanda ular, kata Chu Feng. Apa? Seseorang seperti kamu adalah spiritualis dunia jubah kerajaan tanda ular? Nangong Tianfeng mencibir. Itu sudah jelas, tidak akan percaya padanya. Bas-bas. Mendengar itu, Chu Feng tidak mau repot-repot dengan kata-kata yang berlebihan. Dengan pikirannya, kekuatan spiritual tanpa batas menyebar darinya. Kekuatan spiritual emas mulai melayang di sekitar Chu Feng, dan itu terlihat sangat indah. Selanjutnya, ada pola-pola seperti ular bergaris-garis di sekitar mereka. Melihat pemandangan ini, banyak orang yang hadir menghirup udara dingin. Mereka memang telah mendengar bahwa Chu Feng adalah spiritualis dunia jubah kerajaan tanda ular. Namun karena itu hanya sesuatu yang mereka dengar, mereka tidak percaya kebenaran itu. Hari ini, setelah melihat Chu Feng dengan mata kepala mereka sendiri, mereka masih belum percaya bahwa dia adalah seorang spiritualis dunia jubah kerajaan tanda ular. Namun pada saat ini, Chu Feng telah menunjukkan kepada mereka dengan tindakannya, yang mereka duga bahwa berita itu adalah salah. Chu Feng menjadi sangat kuat, itu sudah jelas dan bukan rumor. Namun sebaliknya, itu adalah fakta. Paling tidak, Chu Feng menjadi spiritualis dunia jubah kerajaan tanda ular adalah faktanya. Yo, kamu ternyata memiliki beberapa keterampilan. Akan tetapi, apa yang membuatmu berpikir bahwa spiritualis dunia jubah kerajaan tanda ular seperti kamu ini, itu mampu menentukan apakah putri keempat telah mengubah penampilannya atau tidak? Tepat pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba berdiri dari kursinya, dan kemudian berkata sambil berjalan mendekat. Pria ini masih sangat muda. Dia memiliki peringkat 2 kultivasi setengah marsial kaisar, dan juga memiliki penampilan yang cukup baik. Penampilan dia juga disukai para wanita. Namun, ada sedikit niat jahat di antara kedua alisnya. Dan yang paling penting adalah, pemuda itu mengenakan jubah spiritualis dunia kerajaan juga. Lebih jauh lagi, ada juga pola-pola seperti ular pada jubah spiritualis dunia kerajaan itu. Terbukti, teknik spiritualnya jauh lebih menarik daripada kultivasinya. Dia adalah seorang spiritualis dunia jubah kerajaan tanda ular. Kamu siapa? Apa yang membuat kamu memenuhi syarat untuk mempertanyakan Chu Feng? Chu Feng adalah seseorang yang diakui oleh Weaponry Refinement Immortal di Pulau Immortal. Apa yang membuat kamu berpikir, kalau kamu memenuhi syarat untuk menanyainya?
Tanya Nangong Baihe. Dia mampu mengatakan dengan tatapan bahwa, pria ini bukan dari klan Imperial Nangong mereka. Nangong Baihe, kamu salah besar. Pria ini memang memenuhi syarat untuk menanyai Chu Feng. Apakah kamu mengatakan kalau Chu Feng luar biasa karena dia telah diakui oleh Weaponry Refinement Immortal? Tidak peduli seberapa luar biasanya dia, akankah dia menjadi luar biasa seperti murid pribadi Immortal beralis putih, yang sama-sama terkenalnya dengan Immortal Refinement Weaponry? Tanya putri keempat Nangong Tianfeng. Murid pribadi Immortal alis putih, seru Baihe. Mendengar kata-kata itu, Nangong Baihe mulai mengerutkan keningnya, dan tatapannya mulai berkedip. Ada total 10 Immortal di Tanah Suci Martialism. 10 Immortal ini adalah spiritualis dunia yang diselubungi oleh tanda naga. Selain itu, mereka juga satu-satunya spiritualis dunia yang diselubungi oleh tanda naga di Tanah Suci Martialism saat ini. Selain itu, Immortal yang memiliki alis putih adalah salah satunya. Dengan demikian, dia memang sama terkenalnya dengan Immortal Refinement Weaponry. Jika pria muda di hadapan mereka ini benar-benar murid pribadi Immortal alis putih, maka dia tidak akan menjadi seseorang yang dipandang rendah. Murid pribadi, seperti namanya, itu adalah murid yang tumbuh di samping spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga, dan orang-orang yang secara pribadi diajar oleh spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga. Secara alami, teknik spiritual mereka akan sangat kuat. Aku Meng Xiaoyan, tuan aku adalah Immortal alis putih, ucap Meng Xiaoyan. Tepat pada saat ini, Meng Xiaoyan menggenggam tangannya, lalu memperkenalkan dirinya, dan menyapa Nangong Baihe dengan senyum munafik di wajahnya. Mendengar kata-kata itu, jangankan Nangong Baihe, bahkan Nangong Ya mulai mengerutkan keningnya. Lawan mereka adalah murid pribadi Immortal alis putih. Itu sudah jelas, bahwa orang ini tidak datang dengan niat baik. Pada saat ini, Nangong Ya sepertinya menyadari mengapa Nangong Tianlong ingin mengundang Chu Feng. Itu sudah jelas bahwa mereka telah merencanakan ini sebelumnya. Namun meski begitu, Chu Feng setenang biasanya. Dia pun bertanya, apakah yang kamu maksudkan sebelumnya, itu adalah bahwa penampilan Nangong Tianfeng belum diubah. Yang mulia putri keempat adalah keindahan alami. Secara alami, dia tidak akan mengubah penampilannya, ucap Meng Xiaoyan memastikan. Penampilan Nangong Tianfeng itu jelas-jelas telah diubah. Namun kamu bersikeras mengatakan bahwa itu belum diubah. Apakah benar-benar pantas bagi kamu untuk menyanjungnya seperti ini? Apakah ini tidak akan memalukan terhadap reputasi tuanmu? Tanya Chu Feng. Hahaha. Meng Xiaoyan tertawa dingin, lalu dia berkata, apa yang membuatmu berpikir, kalau kamu memenuhi syarat untuk menanyaiku? Mungkinkah kamu ingin bersaing dengan aku dalam hal teknik spiritual, balas Meng Xiaoyan. Saudaraku, beri aku, Nangong Ya, beberapa wajah, dan tidak membuat hal-hal sulit bagi Chu Feng. Tepat pada saat ini, Nangong Ya tiba-tiba berbicara. Ketika dia berbicara, dia sebenarnya menekuk lututnya dan dengan suara put, dia berlutut ke tanah. Setelah berlutut dia pun berkata, semua kesalahan disebabkan oleh aku. Apapun yang kamu semua ingin lakukan, arahkan semuanya pada aku, Nangong Ya, ucap Nangong Ya. Saudara Nangong, apa yang kamu lakukan? Berdiri dan bertindaklah seperti pria. Jangan memaksaku, Chu Feng, memandang rendah dirimu, ucap Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng segera berjalan ke arah Nangong Ya, dan meminjamkannya lengan untuk membantunya berdiri. Namun sayangnya, Nangong Ya menolak untuk mendengarkan ucapannya. Namun sebaliknya, dengan senyum di wajahnya dia berkata kepada Chu Feng. Saudara Chu Feng, itu semua salahku. Seharusnya aku mendengarkan adik Baihe. Aku seharusnya tidak membawamu ke sini. Akulah yang terlalu percaya diri. Seharusnya akulah yang menanggung semua ini. Saudara kecil ya, apa yang kamu lakukan? Tak satu pun dari kami yang mengatakan bahwa kami akan mempersulit Chu Feng, ucap Nangong Tianlong dan tertawa ringan. Sementara kami tidak berencana untuk membuat hal-hal sulit bagi Chu Feng,
Chu Feng ini bukannya tidak mengakui niat baik kami, dan malah menghina saudara perempuan keempat kami setelah datang ke sini. Namun karena saudara laki-laki yang memohon padanya seperti ini, kami akan memberinya kesempatan. Kami tidak akan mempersulit dia. Namun karena dia berani menghina saudari keempat kita, kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Mungkin tidak apa-apa kalau dia ingin pergi, asalkan dia harus meminta maaf terlebih dahulu, kata pangeran ketiga Nangong Tianxi. Bagaimana kamu ingin dia meminta maaf? Tanya Nangong Ya. Mohon maaf saat melakukan sujud, kata pangeran ketiga Nangong Tianxi. Kamu, mendengar kata-kata itu, Nangong Ya sangat marah sehingga ekspresinya berubah sangat jelek. Tidak perlu kau tahu. Lagi pula, bukan saja Chu Feng menyelamatkan nyawa saudara kecil ya, tapi dia juga diundang ke sini oleh Bibi Lian. Bahkan jika kita tidak memberikan wajah saudara kecil ya hari ini, maka kita harus memberikan wajah kepada Bibi Lian. Chu Feng, itu akan dilakukan jika kamu menyajikan secangkir teh untuk kita masing-masing. Lalu setelah itu, kamu bisa pergi, ucap Tianlong. Saat Nangong Tianlong berbicara, dia melirik Meng Xiaoyan. Mendengar itu, Meng Xiaoyan tersenyum jahat. Kemudian dengan lambaian lengan bajunya, semua teko dan cangkir melayang ke udara. Kemudian dengan goyangan telapak tangannya, dan, bang, semua teko dan cangkir itu hancur. Air teh berhamburan kemana-mana. Namun meski begitu, air teh itu hanya mengambang di udara, dan belum mendarat di tanah. Bas-bas. Tiba-tiba saja, kekuatan spiritual tanda ular yang tak terbatas mulai memancar dari tubuh Meng Xiaoyan seperti gelombang emas. Itu menyelimuti teko dan cangkir teh yang hancur, serta air teh yang mengambang. Kemudian dia menggenggam kedua telapak tangannya, dan dengan mudah menyatukan cangkir teh dan pot yang hancur. Kemudian ketika cahaya berkedip, tidak hanya cangkir dan pot teh kembali ke keadaan normal, bahkan air teh telah kembali ke dalam teko. Chu Feng, sebagai spiritualis dunia jubah kerajaan tanda ular, aku percaya bahwa kamu dapat mengatakan bahwa aku telah mengubah teko dan cangkirnya. Aku tidak melebih-lebihkan. Jika kamu menyentuh formasi spiritual mereka, bahkan jika kamu tidak mati, kamu akan lumpuh. Tapi jangan berpikir bahwa kamu akan dapat menerobos formasi spiritual, itu hanya karena kamu seorang spiritualis dunia yang diselubungi oleh jubah kerajaan tanda ular. Sebenarnya, kamu bisa memilih untuk tidak menyajikan teh. Namun karena kamu telah berbicara dengan kasar terhadap putri keempat maka tindakan kamu itu sama dengan menghina yang mulia. Dari cara aku melihatnya, jika kamu ingin menyelamatkan hidup kamu, akan lebih baik untuk berlutut dan mengakui kesalahan kamu, kata Meng Xiaoyan dengan senyum berseri-seri. Dia telah mengatakan yang sebenarnya. Ini adalah provokasi terbuka, dan dia secara terbuka mempermalukan Chu Feng. Jika kamu ingin seseorang meminta maaf, maka aku, Nangong Ya, minta maaf atas nama Chu Feng, ucap Nangong Ya. Saat Nangong Ya berbicara, ia akan bersujud dan meminta maaf kepada Chu Feng. Namun sebelum Nangong Ya bisa bersujud, Chu Feng meraihnya dan berkata dengan ekspresi sungguh-sungguh. Saudara Nangong, jika kamu terus bertindak seperti ini, kita tidak bisa menjadi saudara lagi, ucap Chu Feng. Aku, mendengar kata-kata itu, Nangong Ya tertegun. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Sebagai seorang pria, seseorang harus memiliki keberanian. Masalah sepele seperti ini saja, itu belum bisa menimbulkan masalah bagi aku. Karena aku, Chu Feng, akan mengurusnya sendiri, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia berjalan maju. Dan kemudian, dia berkata, teh yang aku, Chu Feng, sajikan ini bukanlah teh yang bisa diminum siapa saja, ucap Chu Feng. Yuk, kesombongan macam apa itu? Satu-satunya hal yang aku khawatirkan adalah, kamu tidak akan bisa menyajikan teh bahkan jika kamu mau. Meng Xiaoyan mencibir. Mendengar cibiran itu, Chu Feng hanya tersenyum ringan. Kemudian dia berjalan ke depan, dan melihat teko serta cangkir teh yang berisikan formasi pembantaian di atasnya. Dia pun hanya tersenyum dan berkata,
Murid pribadi Immortal Alis Putih itu, pastilah seseorang yang telah menerima ajaran pribadi Immortal Alis Putih. Aku juga ingin melihatnya, betapa luar biasanya teknik Immortal Alis Putih itu, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia mengulurkan tangannya dan meraih teko itu. Bas-bas. Tepat setelah Chu Feng meraih teko, kekuatan panik melonjak ke arahnya. Kemudian mengikuti tangannya, kekuatan utuh masuk ke tubuhnya. Kekuatan itu berencana untuk menghancurkan tubuh Chu Feng dari dalam. Namun bagaimana mungkin, Chu Feng bisa dihancurkan dengan mudah. Dia sudah siap, dan telah menyiapkan formasi pertahanan di dalam tubuhnya. Seketika, kekuatan spiritual Chu Feng melonjak maju, dan bertabrakan dengan kekuatan spiritual Meng Xiaoyan. Dua aliran kekuatan spiritual itu seperti dua tentara, itu ketika mereka bertarung dalam tubuh Chu Feng. Pembentukan spiritual yang Meng Xiaoyan gunakan, itu menyebabkan teknik spiritualnya menjadi sangat panik. Bahkan Chu Feng harus mengakui, bahwa formasi spiritual yang telah digunakan Meng Xiaoyan sangat luar biasa. Tapi sayangnya, Meng Xiaoyan belum menguasai pembentukan formasi spiritual itu sepenuhnya. Meskipun pembentukan formasi itu sangat kuat, tapi Meng Xiaoyan tidak dapat sepenuhnya ketika menggunakannya. Namun untuk pembentukan formasi yang digunakan Chu Feng, bukan hanya itu tidak lebih lemah dari pembentukan formasi Meng Xiaoyan, tapi ia juga telah memahami sepenuhnya. Dia bisa menggunakannya dengan kesempurnaan mutlak. Ini menyebabkan kekuatan spiritual Chu Feng mendapatkan keunggulan dengan sangat cepat. Tidak hanya kekuatan spiritual Chu Feng benar-benar menghancurkan kekuatan spiritual Meng Xiaoyan dengan kekuatan yang tak terhentikan, tapi kekuatan spiritualnya juga memaksa kekuatan spiritual Meng Xiaoyan keluar dari tubuhnya dan kembali ke Poci Teh, dan menghancurkan formasi spiritual yang ada di atasnya. Melihat bahwa pembentukan formasi spiritualnya telah dikalahkan oleh Chu Feng, Meng Xiaoyan mulai mengerutkan keningnya. Itu sudah jelas, dia tidak berpikir bahwa Chu Feng akan memiliki kekuatan sekuat ini. Dan bahkan Chu Feng berkali-kali lebih kuat dari yang dia perkirakan. Harus diketahui, bahwa pembentukan formasi yang dikalahkan Chu Feng adalah pembentukan formasi yang Meng Xiaoyan buat sendiri. Namun, apa yang Meng Xiaoyan tidak ketahui adalah, bahwa itu bukan hanya dia saja, bahkan para spiritualis dunia dengan jubah kerajaan tanda ular lainnya tidak akan cocok untuk Chu Feng. Kemungkinannya di seluruh tanah suci martialism, akan ada sangat sedikit spiritualis dunia jubah kerajaan tanda ular yang bisa melampaui Chu Feng dalam hal teknik formasi spiritual. Setelah Chu Feng mematahkan formasi spiritual Meng Xiaoyan, Chu Feng mengambil teko dan mengisi beberapa cangkir teh. Kemudian dengan lambaian lengan bajunya, cangkir-cangkir teh itu mendarat di meja Nangong Tianlong, Nangong Tianhu, Nangong Tianxi, dan Nangong Tianfeng. Bahkan ada cangkir teh yang terbang ke arah Meng Xiaoyan. Namun hanya cangkir teh yang terbang ke arah Meng Xiaoyan sajalah, yang berisikan serangan tersembunyi. Sungguh bakat yang tidak signifikan, ucap Meng Xiaoyan. Meng Xiaoyan tidak gemetar saat dihadapkan dengan serangan Chu Feng. Dia mengulurkan tangannya, dan meraih cangkir teh itu. Dengan mudah, dia membubarkan serangan tersembunyi Chu Feng. Pada saat ini, Nangong Tianlong memberi isyarat dengan matanya. Kemudian, Nangong Tianhu dan Nangong Tianxi yang telah menghalangi jalan, kemudian melangkah ke samping dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Saudara Nangong, ayo pergi, ucap Chu Feng sambil menarik Nangong Ya yang berlutut, dan mulai berjalan menuju pintu keluar. Nangong Baihe dan Nangong Moli juga mengikuti setelah mereka. Saudara Chu Feng, jangan ragu untuk datang lagi, hahaha. Pada saat mereka berempat pergi, gelombang demi gelombang tawa ejekan terdengar dari belakang mereka. Saat tawa humoris terdengar dari belakang mereka, Chu Feng dan yang lainnya berjalan keluar dari wilayah Nangong Tianlong. Hanya setelah mereka meninggalkan wilayah Nangong Tianlong, Nangong Baihe dan Nangong Ya menghela nafas lega. Saudara Chu Feng, ini semua salahku. Aku melebih-lebihkan hubungan aku dengan mereka. Aku tidak pernah menyangka, bahwa mereka benar-benar akan membuat segalanya menjadi sulit bagi kamu.
Ternyata adik Bai He yang memiliki penglihatan yang lebih baik, ucap Nan Gongya. Pada saat ini, ekspresi rasa malu dan bersalah di wajah Nan Gongya menjadi semakin padat. Saudara Nan Gong, jangan katakan seperti ini. Jika apa yang terjadi hari ini memungkinkan kamu untuk melihat orang seperti apa mereka, bukankah itu lebih baik? Ada beberapa kata yang mungkin tidak pantas untuk aku ucapkan. Namun sebagai saudaramu, aku masih harus mengatakannya. Nan Gong Tianlong itu juga bukan orang baik. Yang terbaik bagi kamu adalah, tidak mengaitkan diri dengan mereka lagi. Selain itu, aku khawatir suatu hari nanti mereka akan membahayakan kamu, ucap Chu Feng menyarankan. Aku mengerti. Aku berkepala kacau sebelumnya, dan benar-benar menganggap mereka sebagai saudara aku sendiri. Ucap Nan Gongya sambil memaksakan senyum ke wajahnya. Tapi pada saat ini, dia sebenarnya merasa sedih. Karena sebelumnya, Nan Gongya benar-benar menganggap Nan Gong Tianlong dan yang lainnya sebagai saudara lelakinya. Namun sekarang dia telah menemukan bahwa dia telah ditipu, dan dia ditipu oleh orang-orang yang dia anggap sebagai saudaranya sendiri. Rasa sakit hati dan perasaan tertekan semacam itu, ini adalah sesuatu yang hanya bisa dia mengerti. Tapi aku tidak mengerti, mengapa mereka menargetkanmu seperti ini. Padahal tidak ada kebencian atau keluhan di antara kalian semua. Ini sudah jelas pertama kalinya kamu bertemu dengan mereka. Kenapa mereka melakukannya? Ucap Nan Gongya karena merasa sangat bingung. Mengapa itu bisa terjadi? Ini sangat sederhana. Itu karena aku telah membantu kamu semua. Di Pulau Abadi, aku berada di pusat perhatian. Pusat perhatian itu tidak hanya membayangi klan Kekaisaran Beitang, tetapi juga membayangi kamu semua. Mereka melakukan apa yang mereka lakukan, itu dengan tujuan agar aku tahu bahwa aku, Chu Feng, masih bukan yang terkuat. Mereka ingin aku tahu, bahwa jika dibandingkan dengan mereka, aku masih sangat kecil dan lemah. Mereka tidak pernah berencana berteman dengan aku dengan mengundang aku hari ini. Tujuan mereka adalah untuk membangun kekuatan mereka. Membangun seseorang, itu mungkin tidak mengharuskan seseorang untuk memiliki kebencian atau keluhan terhadap yang lainnya. Semua yang mereka lakukan adalah membuat orang yang mereka anggap sebagai ancaman bagi mereka, itu tunduk di hadapan mereka dalam ketakutan, kata Chu Feng. Mereka terlalu berlebihan. Sebagai pangeran dan putri, bagaimana mungkin mereka memperlakukan tamu dengan kasar? Aku akan menemukan Bibi Lian. Aku akan membuatnya menegakkan keadilan bagi kita. Setelah ayah aku kembali, aku juga akan berbicara dengannya tentang masalah ini. Kakak ya, kamu juga harus memberi tahu ayah kamu tentang hal ini, sehingga dia dapat menegakkan keadilan bagi kita. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan apa yang terjadi hari ini berlalu begitu saja, kata Nan Gong Bai He dengan marah. Lupakan saja. Namun tepat pada saat ini, Chu Feng berbicara dengan acuh tak acuh. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.